Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16.
Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya, karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang Ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah raya online GBI City Tower Jakarta. Sungguh senang kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari harapkan sesuatu terjadi hari ini. Ada mujizat, ada kesembuhan, pemulihan yang akan saudara terima. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Johan Handoyo. Mari siapkan hati kita dan biarlah kita mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Untuk informasi kegiatan gereja, saudara dapat men-scan QR Code berikut ini, dan bagi saudara yang rindu untuk didoakan, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Sekarang, kita akan lihat pengumuman sepekan. Anak muda, yuk ikutan Wine and Teens online service setiap hari Minggu jam 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari ajak anak-anak Anda mengikuti Kids Zoom setiap hari Minggu dimulai pukul 11. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Kak Stefani atau Kak Dewi di nomor yang tertera di layar. Mari ikuti Ekstra Puding setiap hari Minggu jam 8 malam. Saudara dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom ataupun melalui YouTube channel GBI City Tower. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, diakonia,
dan ucapan syukur dapat memberikan melalui scan QR Code berikut ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin tercatat namanya dalam laporan persembahan, dimohon untuk mengirimkan bukti transaksi ke nomor berikut ini. Kelas online KOM 100 akan segera dimulai. Mari daftarkan diri Anda untuk kita dapat lebih memahami mengenai firman Tuhan. Para wanita Tuhan, mari bergabung dalam Menara Doa Women of Impact Community setiap hari Rabu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Doa adalah detak jantung yang menghidupkan seluruh kehidupan. Jangan biarkan detak itu berhenti. Jika kehidupan doa Anda berdetak kembali, maka visi dan mimpi yang telah mati akan dihidupkan juga. Pemulihan serta kesembuhan pun terjadi. Mari bergabung dalam kelas doa yang akan berlangsung dalam 3 kali pertemuan setiap hari Minggu pada tanggal 27 Februari, 6 dan 13 Maret 2022 bersama Pastor Betty Handojo. Acara ini akan berlangsung pada pukul 15.00 Jakarta Time, 4 p.m. Singapore Time, 7 p.m. Melbourne Time di Upper Room The Channel. Anda dapat mengikuti acara ini melalui Zoom dengan meeting ID 275-065-2675. Password Upper Room. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum mulai ibadah ini, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami percaya hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi akan kami menerima berkat Tuhan, kami akan menerima mujizat yang daripada Engkau. Dan saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan Yesus. Hati kami haus kepadamu Bapa. Sebab hanya Engkau yang sanggup memuaskan hati kami Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Kami membuka hati kami, dan hadirat-Mu memenuhi kami saat ini Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
percaya ya Tuhan, Kau yang selalu menyertai hidup kami. Seperti pada Mazmur 23 ayat 3-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Oh, terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang
bersama-sama di dalam Tuhan. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapan-Nya limpah di hidupku. Urapan Tuhan melimpah atas kita. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapan-Nya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapan-Nya limpah di hidupku. Mari sama-sama katakan, sebab itu ku kuat, ku kuat. Mari berdiri, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Oh, 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 ku kuat, semakin kuat, sebab urapan-Nya limpah di hidupku. Hey, sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapan-Nya limpah di hidupku. Urapan-Nya, sebab urapan-Nya limpah di hidupku. Oh, sebab urapan-Nya limpah di hidupku. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau sama-sama sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kaulah kekuatan buat setiap kami ya Bapa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, hari ini apapun yang jadi masalah kita, apapun yang jadi pergumulan kita, bahwa kita sama-sama percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kita. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Dan hari ini, saudara, maukah kita sama-sama bawa hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya ada kekuatan yang baru buat setiap kita. Ada penghiburan yang baru buat setiap kita. Ada mujizat yang baru buat setiap kita, saudara. Hari ini mau kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan iman kita. Mari sama-sama katakan, sujud di altarnya. Dia ubah
kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Irak, negara di Timur Tengah yang berpenduduk sekitar 39,5 juta, mayoritas beragama Islam. Kekristenan hanya 330.000 saja di sana. Negara ini sedang mengalami krisis politik yang diakibatkan oleh persoalan internal yang sampai sekarang masih belum selesai, seperti keamanan, politik, dan ekonomi. Mari berdoa agar Tuhan memerintahkan damai sejahtera dan kemakmuran mengalir di Irak seperti mata air yang tidak pernah kering. Tuhan bangkitkan orang-orang di Irak, khususnya generasi muda yang akan membangun kembali reruntuhan yang hancur di negeri ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang akan membuka hati dan pikiran mereka, sehingga dapat mengenal kasih Kristus yang melebihi segala akal. Berdoa agar setiap pertikaian di berbagai golongan dan komunitas yang ada di bangsa ini menemukan jalan damai. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa Irak. Irak untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa dan mendukung bagi negara Irak. Kita angkat tangan kita perkatakan, Shalom Irak, Shalom Irak, Shalom Irak. Kiarabaya rabaya 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 siande. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami ingin terus berdoa dan menopang negara Irak. Biarlah belas kasihan Allah turun atas Irak. Kami berdoa untuk keadaan politik, ekonomi, dan keamanan di Irak. Biarlah damai sejahtera Allah ada atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan, kebangkitan di negara ini. Dan biarlah banyak Nehemia yang bangkit di negara ini. Dan mereka akan membangun kembali tembok-tembok yang runtuh. Dan kemakmuran mengalir atas Irak. Engkau juga berkata ya Bapa, padang gurun Engkau akan ubahkan menjadi kebun buah-buahan kalau Roh Kudus-Mu turun atas Irak. Nah saat ini kami berdoa, bersepakat, biarlah curahan Roh Kudus-Mu ada atas Irak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pertikaian antar golongan Kau ubahkan menjadi perdamaian. Krisis politik dan ekonomi Kau juga ubahkan menjadi kebangkitan dan kelimpahan di Irak. Dan kami juga berdoa pertobatan terjadi atas Irak. Injil-Mu ya Bapa diberitakan dan banyak jiwa-jiwa yang datang mengalami Engkau sampai setiap lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas Irak. Irak dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Kami juga tidak lupa ya Bapa untuk berdoa dan menopang bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami perkatakan shalom atas bangsa Indonesia. Tanahnya subur, sumber daya alam berlimpah dan rakyatnya makmur karena Tuhanlah yang memegang dan memberkati bangsa kami. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Pak Maruf Amin. Biarlah hikmat dan paradigma yang baru Engkau berikan untuk anak-Mu sehingga mereka beserta para menteri dan pemerintahan yang ada dapat memimpin dan mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami dengan baik. Kami juga berdoa saat ini untuk COVID-19 di bangsa kami. Kami berdoa dan perkatakan COVID-19, virus-virus ini tenanglah, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Kau juga akan memberkati setiap para medis yang ada, kesehatan dan kekuatan yang ekstra Engkau berikan kepada mereka. Biar semakin banyak kesembuhan dan pemulihan terjadi di bangsa ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangkitnya anak-anak Tuhan dan gereja-gereja yang menjadi garam dan terang dunia. Biarlah penuaian besar jiwa-jiwa ini juga terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami bisa melihat Indonesia yang aman, damai, dan penuh dengan kasih Bapa terjadi di hari-hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu saudara pada hari yang diberkati oleh Tuhan. How are you? Apa kabar? Tentunya hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang spesial. Tema yang saya bawa hari ini adalah Stay Healthy.
tetap sehat ya. Kita seringkali berkirim teks ya di WhatsApp atau apapun ya. Dan selalu ada kata-kata stay healthy. Tetap sehat ya. Nah, apakah benar-benar kita sehat, saudara? Ada satu istilah yang berkata mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Benarkah hari ini kita bisa menghayati slogan ini? Tubuh sehat, jiwa kuat. Nah, bagaimana kalau tubuh sakit? Ada banyak orang yang sedang mengalami kesakitan di tubuhnya. Gara-gara terserang, gara-gara tertular, gara-gara sesuatu terjadi yang tidak nyaman. Tubuh ini dijaga tapi orang-orang tetap mengalami yang namanya sakit. Physical health, kesehatan tubuh itu penting. Saya katakan penting. Kalau mau umur panjang, mestinya sehat. Tapi saudara, di tengah keadaan pandemi ini yang belum selesai-selesai, banyak yang sakit. Dan kalau tubuh sakit, itu mempengaruhi aktivitas, mempengaruhi gerak, mempengaruhi pikiran. Jangan-jangan aku nanti bablas. Jangan-jangan organ-organku terganggu dan rusak. Jangan-jangan kekhawatiran, ketakutan, takut mati dan sebagainya, saudara. Nah, seringkali kesehatan tubuh ini yang terganggu juga mengganggu kesehatan jiwa. Ada orang sebaliknya, mental health become a big problem. Kesehatan jiwa ini penting. Seringkali yang tubuhnya sehat gara-gara jiwanya sakit. Jiwanya nggak tenang, gelisah, tertekan, stres, depresi. Sudah rahasia umum. Bahwa anak muda, anak remaja, anak kecil pun sekarang banyak yang depresi. Kenapa? Karena pressure atau tekanan dalam hidup. Baik di sekolah, baik assignment tugas, baik juga anak-anak muda yang mau menikah, mau berkarir, mau kerja, mau lakukan apa saja banyak terhalang. Dan akibatnya terjadi problem dengan mental. Saudara, kesehatan jiwa sangat penting. Tadi kesehatan tubuh penting. Kesehatan jiwa sangat penting. Hari ini orang banyak pergi ke psikiater, ke psikolog, konseling ini itu. Saudara, tapi saya punya satu jawaban dari firman Tuhan. Bahwa ada yang namanya kesehatan rohani. Kalau yang pertama kesehatan tubuh adalah penting, kesehatan jiwa adalah kesehatan mental itu sangat penting. Maka kesehatan rohani atau spiritual health is the most important, paling penting. Kalau ini kita jaga, maka akan mempengaruhi mental kita, jiwa kita akan mempengaruhi tubuh kita juga. Karena firman Allah dengan jelas, ya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, sukacita di dalam Tuhan, ya damai sejahtera. Datang yang berlelah berpikulan berat, aku beri kelegaan. Ini urusan rohani, saudara. Nah, saudara, kesehatan rohani punya ukuran. Dan bagaimana hari ini kalau kita diukur? Kita check up nih ya, kesehatan ke dokter, darahnya diambil, jantungnya berdebar atau apapun. Wah, ketahuan ini gangguan di sini, gangguan di sini. Kesehatan mental dapat terjadi dan bisa terlihat dari sikap, ekspresi, performance seseorang. Tunduk, sedih, mengeluh. Sedang gak kemana-mana. Galau. Kelihatannya tampilannya oke, tapi kosong. Kesehatan jiwanya terganggu. Tapi kesehatan rohani ini masalah yang penting dan Tuhan ingin menyembuhkan. Tuhan ingin memulihkan kita. Nah, saudara, saya ingin kita membaca di dalam Mazmur pasal 42. Ya, Mazmur 42 ini nyanyian ziarah ya Bani Korah. Kita tahu Korah itu kan dulu pernah memberontak, tapi keturunannya tetap orang Israel. Di pembuangan dan mereka berbicara seperti ini. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wah, sebuah kerinduan.
boleh nggak aku datang? Dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan ibadah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tadi kita menyanyi nyanyian ini kan saudara. Ku bersyukur kepadamu, penolongku dan Allahku. Aku berharap kepadamu saudara. Ini sebuah pengalaman yang tidak hanya dialami oleh Bani Korah. Dialami oleh pemazmur yang menuliskan ini. Tapi mungkin saudara, mungkin saudari, mungkin orang muda, engkau sedang mengalami keadaan seperti ini. Di mana ya Allahmu? Kita sedang tertekan, kita sedang mengalami pressure, tapi satu hal yang sangat indah di mana pemazmur, pemimpin biduan, dia berkata seperti rusa yang merindukan air, sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Rusa pada waktu dia menghadapi ada yang akan memangsanya binatang buas, dia akan lari secepat kilat. Dia akan lari dan mencari air, mencari sungai yang mengalir sehingga kenapa? Bau tubuhnya akan hilang. Sehingga sang pemangsa akan tidak dapat menemukan lagi dan dia selamat. Demikianlah dikatakan jiwaku haus kepada Allah, ya Allah yang hidup. Ya, ini yang hendak kulakukan, aku akan di tengah keramaian, aku akan pergi melangkah ke rumah Allah dengan hati bersorak-sorai sukacita. Saudara, ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh pemazmur yang berkata di tengah banyak orang. Hari ini saudara, di sekeliling saudara, kita hidup di masyarakat yang berjubel, yang banyak di mana-mana. Tetapi saudara melihat ada orang-orang yang nolongso, ada orang-orang yang merasa kosong, ada yang pikirannya sedang gak kemana-mana. Ada yang malas baca Alkitab, ada yang gak berdoa, ada yang malas ke gereja. Saudara, pemazmur mengajar pada kita di tengah keramaian banyak orang, dia akan berlari mencari Allah. Haleluya. Kenapa Allah dicari? Kenapa Yesus dicari oleh banyak orang hari ini? Karena dia adalah Allah pelindung jiwa kita. Allah pemelihara hidup kita. Allah yang menaungi kita. Dan seperti induk Raja Wali yang menaungi anak-anaknya. Mari saya ingin kita melihat apa yang ada dalam pikiran saudara dengan video pendek ini. Silakan. Haleluya. Saudara, sekarang pemazmur berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, gitu ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saya mengajak saudara keluar dari keadaan di mana kalau orang fasik takut, orang fasik bimbang, orang fasik melakukan apa aja untuk melindungi, menolong, membentengi dirinya. Maka saudara, kita keluar dari orang fasik, dari sifat, dari keadaan orang fasik, kita berlari kepada Allah yang benar. Lebih baik berada di pelataran rumah Tuhan daripada di tempat lain. Tadi Mazmur yang kita baca pasal 42, saya ingin tekankan ada 3 hal yang penting hari ini. Mazmur 42 ayat 6 bagian B, dalam bahasa Inggrisnya 5B.
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Put your hope in God. Lalu Mazmur 42 ayat yang ke-9 dalam bahasa Inggris, Psalm 42 verse 8. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. By the day the Lord directs his love, at nights his song is with me. Ada nyanyian, syukur, praise. A prayer to the God of my life. Dan ada doa. Jadi 3 hal yang penting yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini. Supaya kita mengalami yang pertama, kesehatan rohani adalah berharap. Put your hope in him. Ya. Yang kedua, praise. Nyanyikan puji-pujian, ucapan syukur. Dan yang ketiga, doa. Sebuah doa kepada Allah, the God of my life. Allah yang ada dalam hidupku. Nah saudara sekalian, yang pertama saya ingin kita mengerti tentang kata hope, kata pengharapan, dan firman Allah memberikan kepada kita di dalam Ibrani pasal 6. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Kristus mengangkut beban dosa kita. Kristus mati menyembuhkan sakit kita. Kristus darahnya tertumpah membuat saudara dipulihkan dari segala penyakit. Kristus mati dan menebus kita sehingga kita tidak jadi orang berdosa, tapi orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Dan saudara, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar, anchor. Kalau saudara pergi ke pinggir pantai di mana pelabuhan, pasti saudara melihat kapal besar, kapal kecil akan melemparkan jangkarnya. Saya pernah melihat kapal pesiar yang sangat besar di Singapura. Jangkarnya itu dilemparkan dan begitu beratnya, ya, sehingga kapal besar itu tidak goyah, saudara. Nah, pengharapan kita tahu tentang 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, harap, kasih yang terbesar ialah kasih. Saudara punya iman, percaya firman Tuhan? Yes. Saudara percaya janji Tuhan? Ya. Tapi perlu dalam proses percaya untuk sesuatu terjadi, apa yang kau mimpikan, apa yang kau harapkan. Maka pengharapan ini penting. Dia seperti jangkar yang tidak membuat kita goyah, saudara. Hari ini mari kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, di tropical country Indonesia, dua musim, musim hujan, musim panas. Jadi pengharapan kita kalau kita mau mengenal Dia, mengenal kehendak Tuhan, mengenal pribadinya, mengenali Dia melalui firman-Nya, maka saudara kita diminta bersungguh-sungguh mengenal karena Dia pasti muncul. Pengharapan tidak mengecewakan. Dia pasti muncul seperti fajar tiap pagi hari, saudara bangun jam 5, setengah 6 langsung mulai rembang, pagi hari muncul. Pada musim penghujan seperti ini pasti ada hujan yang akan datang mengairi bumi. Itu janji Tuhan. Hari ini saudara, pemazmur berkata dalam Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saudara, hari-hari ini kalau saudara masih punya pengharapan dan seperti jangkar yang kuat, maka secara rohani saudara pulih. Gak akan ngomel, gak akan marah, gak akan berkata sia-sia, selesai, gak ada pengharapan. Ada pengharapan. Dan Allah Tuhan kita yang berjanji setia, dikatakan kasih setianya. Siang hari Dia akan datang. Saudara bekerja, saudara dari bangun pagi sampai sore di kantor, kuliah, melakukan pekerjaan di rumah tangga. Dikatakan kasih setia Tuhan ada pada saudara. Wow, ini yang membuat kita bersuka cita. Hal yang kedua, maka dikatakan kita diminta untuk bersyukur. Menyanyikan nyanyian pujian, praise and thanksgiving.
Saudara, ada banyak hal yang kita bisa syukuri dalam hidup ini supaya hidup kita mengalami kemenangan. Orang yang kalah biasanya nomor satu kalah dengan diri sendiri. Kalah dengan niatnya. Kalau kita pesimis, kalau kita tidak punya pengharapan, kalau kita memandang segala sesuatu dari diri kita, saya tersakiti, saya luka, saya tidak diterima, saya rasa gagal, saya tidak beruntung. Saudara sedang mengalami kekalahan. Saya senang melihat anak-anak kecil. Ada satu papa muda yang ngajarin anaknya ya main scissor, paper, stone. Ya, ini bahasa Inggris kan, scissor gunting, batu kertas. Yuk, cap cip cup, kertas, cap cip cup, gunting, cap cip cup, batu. Saudara. Nah, bapak muda ini ngajarin anaknya gini, kalau kamu kalah, aduh aku kalah. Tapi kalau kamu kalah jangan adu-adu. Kamu harus tepuk tangan, papa menang, mama yang menang. Gantian, cap, cip, cup, scissor, stone. Saudara. Dan berikutnya, anak ini tahu, begitu dia menang, wah papanya kasih tepuk tangan, you are the winner. Begitu dia kalah, dia tepukin papa the winner. Ini sikap mental pemenang, saudara. Banyak di antara kita jealous, cemburu orang lain kok sukses ya. Kita berdoa, aku yang sukses, aku yang diberkati, aku yang diangkat, aku yang dipromosi. Wait, tunggu dulu. Bisakah kita menjadi sehat kalau kita mendahulukan orang lain, memberi salam, kalau kita melayani orang lain, kalau kita melakukan kebajikan pada orang lain, kalau kita melayani Tuhan, kita menabur, kita berdoa, kita melayani, kita memberi waktu, tenaga, pikiran untuk pekerjaan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sehat rohani. Bisa bersyukur untuk keadaan. Bersyukur ada orang lain yang sedang mengalami keadaan yang baik. Bisa tepuk tangan untuk keadaan yang baik. Ada banyak orang negative thinking. Ada orang berasumsi negatif. Saya katakan hari ini, orang itu sakit. Mari kita berubah. Seperti anak kecil ini. Kalah, menang, dia memberikan apresiasi dan jiwanya menjadi kuat. Haleluya. Saudara, ketika kita juga mampu memperhatikan dan menolong orang lemah, disitulah terletak kekuatanmu. Amsal 14 ayat 31. Saudara, pertanyaan kita, why praise? Mengapa kita harus memuji-muji Tuhan? Pemazmur 42 tadi katakan, ada nyanyian syukur kepada Tuhan. Why praise and thanksgiving needed? Kenapa penting? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan secara teologis supaya saudara mengerti. Ada alasan mengapa kita memuji Tuhan. Yang pertama, karena keselamatan yang dia berikan secara cuma-cuma. God save and redeem us. Dia menebus dan dia menyelamatkan saudara dan saya. Kristus, Yesus, Tuhan, dia luar biasa. Allah itu baik. Dan hari ini kita diselamatkan. Pengalaman orang Israel terjajah di Mesir, dikeluarkan oleh Allah melalui pimpinan Musa dalam Mazmur pasal 105 ayat 43. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Jadi Allah memberikan keselamatan. Dan Allah membuat mereka dilepaskan, dibebaskan. Ya, ditebus dari Mesir, perhambaan, lambang perhambaan, dosa, kegagalan, sakit penyakit, kebodohan, ya. Kematian di situ, dibawa keluar untuk menjadi orang merdeka. Dikatakan keselamatan, dituntunnya mereka keluar dengan sorak-sorai, dengan kegirangan. Inilah alasan yang pertama, mengapa kita di dalam ibadah banyak memuji Tuhan. Saudara walaupun di rumah, nyanyi, ikut memuji Tuhan. Tidak ada kebaktian, buka YouTube yang ada, buka worship from home, buka symphony worship, ikut memuji Tuhan. Tutup mata, lupakan, tanggalkan beban yang berat keadaanmu. Dan kau mulai masuk hadirat Tuhan. Karena di sana, di rumah Tuhan, di pusat kehadirannya, Tuhan bisa mengubahkan hatimu. Tuhan bisa mengubahkan keadaanmu. Tuhan bisa membuat mujizat di dalam hadirat Tuhan. Apa yang dia tidak dapat lakukan.
Saudara, jadi perkara yang pertama, alasan kita praise, memuji-muji Tuhan, menyanyi bersama-sama, apalagi dalam jemaah, karena Dia baik, Dia telah menyelamatkan, menebus hidupmu dan hidupku. Praise the Lord. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Alasan yang kedua, why praise? Mengapa kita memuji Tuhan? Kembali Mazmur 105 ayat 37, bagian pertama, bagian A. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Ini mujizat. Orang-orang miskin, budak, orang-orang enggak berpendidikan yang ada di Mesir dibawa keluar, dan hari itu, malam itu, orang-orang Mesir, orang kafir bermurah hati. Kamu cepat tinggalkan, kalau enggak tulah, anak sulung kami semua sudah mati. Kalau enggak Allahmu murka pada kami. Saudara lihat, bahwa Allah hadir dalam puji-pujian kita. Dan banyak orang gentar dan takut kalau suasana atmosfer surga turun. Waktu sudah praise, iblis takut gemetar. Iblis gak bisa masuk hadirat Allah, saudara. Dia tidak maha hadir. Ingat, saudara. Allah kita maha hadir, Roh Kudus maha hadir. Iblis tidak maha hadir. Orang manusia tidak maha hadir. Jadi waktu kita ada dalam hadirat Allah, kita memuji Dia. Kelepasan, pembebasan, bahkan dikatakan berkat Allah sediakan. Divine blessing, berkat ilahi. Hari ini saudara perlu sesuatu dari Tuhan. Kalau engkau mengucap syukur, memuji Tuhan, maka sikap hatimu benar. Dan waktu engkau keluar dari hadirat Allah, kau ketemu orang, ketemu customer, ketemu klien, ketemu apa saja. Tiba-tiba ada saja jalan dibuka, bisnismu lancar, transaksimu berjalan. Apa yang kau lakukan, tiba-tiba ada mujizat tangan Allah turun. Bahkan engkau yang sakit, engkau datang waktu diteropong, diketahui di CT scan, engkau nggak sehat, tapi tiba-tiba engkau ngalamin mujizat. Nggak ada blockage. Wah, itu Tuhan, saudara. Jadi ada divine blessing untuk orang percaya hari ini, saudara, pasti Tuhan mau memberkati kita. Haleluya. Sudahkah saudara mengalami berkat Tuhan? Dipelihara Tuhan di saat sukar. Orang Israel malam itu menerima emas, perak, kain-kain yang indah-indah untuk apa? Bukan untuk mereka mereka sendiri, tapi nanti juga untuk membangun kemah tabernakel Musa, kemah doa. Karena Allah berjanji berdiam di tengah mereka. Kalau saudara sudah diberkati, jangan untuk diri kita, jangan untuk keluargaku. Ingat pekerjaan Tuhan, ingat kerajaan Allah, ingat banyak orang yang membutuhkan berkat yang saudara terima untuk disalurkan. Saya kan nulis lagu ya. Tuhanku ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Ya, kita diberkati, tapi satu hal yang menjadi prinsip, aku mau jadi tanganku, kakiku, mulutku, uangku, apa menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, ini luar biasa. Alasan yang ketiga kenapa kita praise. Karena Allah adalah penyembuh. Allah mau menyembuhkan yang sakit. Ada divine healing. Mazmur 105 ayat 37b. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. No one faltered. Gak ada yang bongkok lagi, saudara. Ingat. Pria-prianya kerja, wanitanya ambil air, prianya kerja bangunan-bangunan di seluruh Mesir. Bukan cuma istana, tapi bangunan-bangunan di bidang art, media, entertainment, government. Semua bangunan-bangunan Mesir dibangun oleh budak ini, orang kerja ini. Dengan susah payah dan dicambuk dan banyak yang luka. Dikatakan di hari itu, selain ada berkat emas perak, ada puji-pujian. Mereka juga keluar dari Mesir. Dan di antara suku-suku mereka semuanya tidak ada yang tergelincir. Tidak ada yang sakit. Semua mengalami divine healing. Saudara mau mengalami ini? Padang gurun kehidupan kita akan tempuh. Mereka disertai Tuhan. Tidak ada yang sakit. Saya mengalami bagaimana Tuhan seringkali memulihkan mata saya. Ya, operasi kataraknya salah tercoret sehingga retina. Saya telungkup ya 3 minggu full sampai bisa melihat bulatan itu utuh kembali. Saya berkata, Tuhan, mata ini penting. Dan bulan Agustus tahun lalu ya vocal cord atau pita suara saya
mulai rusak, dan timbul benjolan. Dan dokter bilang, wah ini lem, ini mesti dibiopsi, siapa tahu ini cancer. Jangan takut ya pastor. Saya bilang, saya nggak takut. Saya puasa doa, minta mujizat. Ternyata saya percaya akan nama Allah, Jehovah Rafa, penyembuh. Saya percaya akan sifat atau karakter Allah. Dia tidak ingin dia yang sempurna. Dan dia tidak ingin kita juga menderita tubuh, jiwa, roh kita. Dia ingin kita sehat. Itu karakter Allah. Dia ingin memberkati kita dengan divine healing. Kesembuhan ilahi. Dan dia mengikat janji. Dia bicara sama orang Israel, kalau kamu memperhatikan firmanku dan kamu mentaatinya dan tidak menyimpang ke kiri dan kanan, maka akulah Allahmu yang menyembuhkan engkau. Jadi ada ikat janji, God's covenant. Saya mulai berdoa, saya mulai belajar mempercayai nama Yesus, Jehovah Rafa. Kasih dan keinginan Tuhan untuk saya sehat untuk bisa melayani sampai Tuhan panggil. Dan juga ikat janji itu saya katakan di dalam doa saya. Saudara, operasi dan setelah itu tidak bicara sebelum operasi, sesudah operasi. Dan hari ini saya bisa berbicara lebih garing, saudara. Ya, dari sebelumnya. Dan saya percaya Allah masih menyembuhkan. Adakah di antara saudara yang sakit? Adakah hari ini saudara mengalami jiwamu gelisah? Adakah itu mempengaruhi tubuhmu, pikiranmu? Tuhan ingin menyembuhkan saudara. Tapi mari kita memuji Dia. Karena Dia pasti menyembuhkan. Kita menyanyikan puji-pujian. Dia sanggup, Dia jamah. Dia berkuasa, Dia memulihkan. Ya, God is fighting for us. Dia yang berperang ganti kita. Dan kita melangkah, Tuhan luar biasa. Perkara yang ketiga, langkah yang dibagikan oleh pemazmur tadi. Yaitu doa, berdoa. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Tentunya nyanyian syukur. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya. A prayer to the God of my life. Hari ini, saudara semua yakin Tuhan ada dalam hidup saudara? Ayo coba cek. Seringkali kita berkata, Tuhan engkaulah terangku, engkaulah kekuatanku. Tapi Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia mau diam di dalam kita. Kolose 3 ayat keempat berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jadi Dia adalah hidup kita. Saudara, Dia adalah hidup kita. Jadi bukan Dia, kalau Dia hidup kita ini dihidupkan oleh kehidupan Kristus. Ada Kristus dalam kita. Saudara, terang itu ada, kekuatan itu ada. Hadapi tantangan apapun, pergumulan, persoalan, saudara juga mampu. Karena Kristus ada. Dia adalah hayat kita. Waktu kita dulu sekolah kan ada ilmu hayat ya. Semua yang hidup itu namanya hayat. Dan kalau Kristus ada di dalam kita, siapakah lawan kita? Saudara, Daud kan pernah berkata dalam Mazmur 27 ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa harus aku takut? Kalau Kristus tidak ada di dalam Daud, Kristus tidak ada dalam kita takut. Seringkali gelap, mata gelap, pikiran gelap, kacau. Tetapi hari ini mari kita percaya bahwa Dia ada di dalam kita. Dan kalau Dia ada di dalam kita, maka doa-doa kita mestinya dijawab oleh Tuhan. Boleh katakan amin, saudara. Doa-doamu dan doaku dijawab oleh Tuhan. Saya ketemu satu bapak yang sering teks saya. Sebetulnya nggak terlalu dekat, tapi dia memberanikan diri, Pak Johan, saya jemaat, saya mau curhat ini, silahkan. Tanya macam-macam dari kitab Kejadian, saya jawab. Yang aneh-aneh saya bilang, doa. Pak, saya minggu ini saya lemah sekali. Oh iya, karena saya nggak terlalu dekat, jadi saya nggak terlalu tanya. Minggu depannya, Pak, rasanya saya kok nggak bisa bangkit ya, Pak. Oh iya. Minggu yang ketiga, dia berkata, Pak, saya hopeless, Pak. Gak punya pengharapan. Lalu saya tanya, oke, kira-kira penyebabnya apa sehingga kamu mengalami hal-hal itu? Saya nggak tahu, Pak.
Langsung Roh Kudus ingatkan saya. Tanya tentang doanya. Kamu bagaimana dengan doa? Oh, saya mau makan pasti doa, Pak. Sesekali berdoa, tapi terus terang, Pak, saya jarang berdoa. Hanya makan. Oh, saya katakan, itulah penyebabnya. Kenapa kamu lemah? Kenapa kamu gak bisa bangkit? Kenapa kamu hopeless, hilang pengharapan? Kenapa kamu gak bisa jadi pemenang? Iya, Pak, saya banyak gagal, saya jatuh dalam dosa. Stop. Kembali. Doa itu kan katanya nafas hidup, arti hidup Kristus dan kita satu. Jadi pada waktu kita berbicara dengan Kristus yang hidup dalam kita melalui Roh Kudusnya, saudara sedang menghidupkan kekuatan Allah, menghidupkan terang Kristus dalam hidupmu, menghidupkan anugerahnya, menghidupkan kemurahannya, menghidupkan perkenanannya dalam hidup saudara. Dia langsung buka mata, dia mulai ngerti, benar Pak, saya tidak berkonek, saya tidak mengundang dia untuk memimpin hidup. Saudara, ini lighting yang hebat ini, kalau saklarnya nggak tercolok ke sumbernya, ini gelap. Saudara. Kipas angin, daya listriknya akan dicolok ke kipas angin, baru kipas angin itu bergerak. Ada energi, ada kekuatan. Demikian juga dengan kehidupan doa. Nafas hidup Allah. Saudara inhale kan? Nggak disimpan terus, mesti exhale ya. Gitu ya. Orang di kamar rumah sakit yang sedang pakai oksigen. Itu berat napas. Saudara, bagaimana Tuhan yang mau hampiri kita, Tuhan yang mau dekat, yang hidup dalam kita, kita tidak pernah undang dia. Kita tidak pernah connect sama dia. Kita nggak pernah bicara. Kita nggak pernah nyatu dengan dia dalam doa. Doa itu berbicara tentang dia di dalam kita. Dan kita berkomunikasi. Bukan cuma minta ketuk cari. Doa itu saudara mulai mendengar suaranya. Saudara mulai dituntun oleh kehendaknya. Dan sewaktu kita mulai berdoa, apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak dan firman-Nya, doa itu pasti dijawab. Saya bisa membayangkan, saudara, bagaimana Elia manusia biasa, tapi sudah berdoa, hujan gak turun, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Hebat, saudara. Dikatakan manusia biasa seperti saudara saya, lalu dia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hebat Elia. Tapi apa kuncinya? Elia nggak berdoa main tengking-tengking, main klaim-klaim saja. No. Dia tahu firman Allah, dia merendahkan diri berbulan-bulan untuk melihat bangsanya berubah dari penyembahan Asyitoret dan Baal. Raja berubah, saudara. Dan dia katakan, dia pasti ingat apa janji Allah di dalam Deuteronomi, Ulangan pasal 11. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu, dalam rohmu dan dalam pikiranmu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan itu menjadi lambang di dahimu, saudara. Sehingga Tuhan tidak menurunkan malapetaka ke atasnya. Dan Elia tahu hal ini. Kenapa Tuhan tahan hujan? Karena orang-orang Israel berbuat jahat, menyimpang dari Allah. Dan doa Elia didengar. Tahan, jangan hujan. Gak hujan, saudara. Jadi hari ini, saudara, bisakah kita terkoneksi dengan Allah? Dengan Allah Roh Kudus. Dia akan menolong kita untuk berdoa. Dia akan menuntun kita berdoa. Bahkan kalau kita lemah, dia akan memberikan kosakata doa bahasa roh. Dia akan menyampaikan keluhan, cerita hatimu seperti pemazmur kepada Tuhan. Tuhan, jiwaku letih lesu di dalam aku. Orang bertanya di mana Allahmu. Hari ini saya katakan, mari kita berdoa. Saudara perlu datang di dalam doa.
supaya kita mengakui Allahku, penolongku, dan dia akan turun tangan untuk menolong saudara hari ini. 3 hal yang penting. Yang pertama, berharap pada Tuhan. Yang kedua, mari kita tidak hanya berharap kepada Tuhan, tapi hari ini kita bisa bersyukur, give thanks to God, beri pujian. Dan ketiga, suatu doa bagi Allah kehidupan kita. Dia ada di dalammu, dia ada, dia bergerak di hidupmu. Masih ingat, dia ada di dalamku, bergerak di hidupmu. Dia Tuhan Allah penyelamat, saudara. Hari ini mari kita buka hati kita. Mungkin saudara berkata, yes, aku tahu. Saudara, seorang bapak, saya bimbing kembali, mulai bangun mezbah doa, kehidupan doa. Seperti setrika. Kalau kabelnya, sumber untuk daya listrik, dicolok ke setrika, apa yang terjadi? Enggak langsung panas, no. Perlahan-lahan, hangat mulai sampai panas. Lalu mampu yang berlekak-lekuk diratakan, disetrika dengan baik. Demikian juga saudara memulai, hari ini mari kita memulai kehidupan doa bulan Februari. Sehingga engkau bisa merasakan tidak langsung Tuhan jawab semuanya. Tapi doamu perlahan hadirat Allah ada. Makin lama makin kuat. Dari dingin, suam kuku menjadi lebih hangat. On fire, panas untuk Tuhan. Mau saudara bangkit hari ini? Mari kita berdoa sama-sama. Angkat kedua tangan saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Dan Allah mengasihi kami. Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-mu yang hari ini tidak mengalami kesehatan, sedang tertunduk tubuhnya, jiwanya, bahkan rohaninya, hamba berkata, bangkit anak, bangkit umatku. Terimalah hadirat Allah, terimalah Roh Kudusnya. Dan mulai engkau bangkit untuk berharap kepada Dia yang tidak pernah mengecewakan. Engkau bangkit untuk memuji-muji Dia, bersyukur kepada Tuhan. Engkau bangkit dan mulai kehidupan doamu. Dan aku tahu api Allah akan menyambar persembahanmu. Dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan dan mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Mari angkat tangan saudara. Oh ramahasyakan alalabasyikia. Ini ya rapatakar alalabasyana ya lababa. Oh riyalalamahatakar alalabasyana lababa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu, pria, wanita, tua, muda, supaya semua kami memiliki hari ini kesehatan rohani. Dan inilah yang sangat-sangat penting, the most important things in our life, our journey. In Jesus' mighty name we pray. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan memberikan persembahan syukur. Lihat yang tertera di layar yang ada. Dan Tuhan memberkati saudara yang setia menabur persepuluhan. Bahkan ada buah sulung dan persembahan-persembahan syukur yang lain. Engkau tidak pernah berkekurangan dan meminta-minta. Karena divine blessing ada padamu. Ada divine healing dalam hidupmu. Dan ada keselamatan yang sempurna dari Allah. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa surga, terima kasih. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati segala berkat Tuhan. Dan kami mau tabur, kami mau memberi, kami mau berkorban untuk pekerjaan-Mu. Dan kuduskan setiap pemberian kami, apa yang kami bawa sebagai persembahan, sebagai worship yang harum. Memuliakan nama Tuhan, diberkati umat-Mu, tua, muda, besar, kecil, semua diberkati. Haleluya, amin. Welcome, selamat datang yang baru bergabung dalam ibadah hari ini. Dan mari kita bersukacita dan kita akan mengakhiri dengan berkat. Ya saudara, kita akan melihat pengumuman kapan kita akan mulai on-site lagi. Tapi saatnya sekarang kita masih online. Ikuti ibadah setiap hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Dan kekasih Tuhan, berkat yang sempurna, datang dan turun dari Allah Bapa di surga yang mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, penebus yang ajaib. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara, keluargamu sekarang sampai Kristus datang mengangkat kita di awan yang permeh bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan Maranatha.
Datanglah ya Tuhan Yesus, kami siap menyambut. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati, amin.